Ayo nih yang Marga Mulia pada kemana nih? Yang masih di luar, siapa aja? Ada ibu di dalam di pinggir semua. Oke, coba ke kursi dulu yuk. Pak Adamnya udah datang. Yang Jatisari yuk, buka kameranya. Udah deh. Udah dulu nggak masuk. Ayo, buka kameranya. Yang masih di luar tolong dipanggilin. Yang masih jajan, Buruk dulu. Bu, ada Kaila lagi bobo. Nggak belajar dari bangun, tadi, Bu. Ibu belajar. bangunin. Yang masih bobo bangunin. Bukan kita yoi. Dari tadi juga, Bu. Oh, enggak. Marah-marah. Kita, Yang Jatisari, siapa aja nih yang masih di luar? Allah, mau ini Panggilin. Mas Aluka. Bu, Kaila kamu kan yang belajar, Bu. Bu ini ada nih. Kaila, Bu, kan Siapa? yang Vina, Vina tolong panggilin dong teman-temannya. Yo. Vina bukan yang di kamera. Jatisari, Ya, Bu, udah. tolong panggilin. Ya, Oh, panggilin tolong. Yang cowok, siapa aja? Kika, Ada Sahrul. Nah, Alhamdulillah Pak Adam sudah hadir. Silahkan ya Pak Adam. Baik. Matematika awal. Sudah siap ya? Lagi dipanggilin anak-anaknya. Oh, ya. Silakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Ya, masih semangat ya? Kita akan melanjutkan materi kemarin masih tentang persamaan linear. Oke, eh, ada yang ingat minggu lalu bahas apa aja? Allah bantu bersama. Coba, ada yang ingat nggak minggu lalu bahas apa? Persamaan dan tidak sama. Persamaan, ketidaksamaan, itu outline-nya. Kemudian minggu lalu eh, oke, layar saya sudah terlihat. Terlihat. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang persamaan ketidaksamaan. Beberapa minggu ke depan kita akan bahas ini, linear, kuadratik. Eh, yang linear juga sebetulnya eh, yang sudah kita pelajari itu yang satu variabel. Nanti kita akan lihat untuk yang dua variabel, tiga variabel, dan seterusnya. Di terakhir kita sampai ke persamaan linear satu variabel dan mengaitkan ini yang akan dibahas berikutnya yaitu terkait bagaimana cara kita membentuk sebuah persamaan dari pernyataan misalnya dalam pernyataan dalam sehari-hari kayak gitu. Jadi membentuk persamaan dari sebuah statement atau dari sebuah pernyataan. Baik. Jadi hari ini kita akan melihat dulu bagaimana membentuk suatu persamaan dari sebuah uh, dari suatu pernyataan. Oke, contoh misalnya kalau kita punya pernyataan seperti ini, yang pertama misalnya
suatu bilangan, gitu kan? Suatu bilangan jika dijumlahkan dengan 6 adalah 15. Kayak gitu. Bilangan apakah itu? Nah, ini merupakan sebuah pernyataan, kayak gitu. Dengan logika biasa bisa diselesaikan, tapi bisa juga kita bentuk sebuah persamaan linear dari pernyataan ini. Kayak gitu. Jadi di sini ada suatu bilangan, gitu ya. Di sini ada suatu bilangan, artinya kita nggak tahu dia siapa, berapa nilainya. Nah, itulah yang biasa disimbolkan dengan variabel. Eh, Katakanlah variabel yang biasa digunakan adalah X. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui, kita bisa misalkan variabel X. Kemudian di sini ada dijumlahkan dengan 6, artinya ditambah 6. Artinya dalam suatu persamaan kita tambahkan 6, hasilnya 15. Berarti ini sama dengan 15. Yang artinya kalau kita bentuk dalam sebuah persamaan, jadinya seperti ini. Misalkan bilangan tersebut adalah X, maka berlaku persamaannya apa? Persamaannya adalah X ditambah 6 sama dengan 15. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Minggu lalu kita sudah bahas, prinsipnya adalah kita ingin menjadikan X-nya sama dengan sesuatu, berarti berdiri sendiri di salah satu ruas, entah itu ruas kiri, entah itu ruas kanan. Sehingga yang akan kita lakukan adalah kita perlu menghapus 6 di sini, yaitu dengan cara kita kurangi dengan 6. Nah, manakala ruas kiri eh, dioperasikan dengan pengurangan oleh 6, maka ruas kanannya juga sama, harus dikurangi dengan 6. Sehingga ini jadi X sama dengan 15 kurang 6, yaitu berapa? 9. Oke. Contoh lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak ada, Pak. Oke. Kita ke contoh lain, misalnya eh, misalnya seperti ini, jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 34. Nah, misalnya tentukan bilangan genap yang paling kecil. Nah, yang paling kecil dari dua bilangan yang paling kecil dari dua bilangan tersebut. Oke.
Nah, bagaimana mentranslate atau menerjemahkan pernyataan ini ke dalam persamaan? Kayak gitu. Yang kita nggak ketahui apa? Yang tidak diketahui adalah bilangan bilangan genap tersebut, gitu kan? Tapi ada dua, gitu. Ada dua bilangan genap berurutan. Nah, itu bisa kita kaitkan. Jadi misalnya bilangan genap yang pertama itu kita simbolkan sebagai X. Itu disimbolkan sebagai X. Bilangan genap kedua karena berurutan, gitu kan? Kalau bilangan genap itu kan tuncal 2. Jadi 0, 2, 4. 2 dan 4 itu bilangan genap berurutan. 10 dengan 12 itu bilangan genap berurutan. Tapi kalau 10 dengan 20 itu bukan dua bilangan genap berurutan. Nah, apa kaitannya? Kaitannya adalah bilangan genap yang kedua itu adalah berarti apa? Bilangan genap yang pertama si X tadi ditambah 2. Sehingga persamaannya jadi kita misalkan bilangan genap terkecil tersebut adalah X. Maka berlaku jumlah dua bilangan genap berurutan, berarti X ditambah X plus 2 adalah 3. Ini persamaan yang bisa kita bentuk dari pernyataan ini. Fungsi persamaan ini X ditambah X jadi apa? Jadi 2X kemudian ditambah 2 jadi ditambah 2 dan ini sama dengan 34. Oke, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Kita kurangi 2 di kedua ruas. Sehingga ini jadi 2X dan ini 34 kurang 2 jadi 32. Kemudian 2X-nya supaya 2-nya hilang kita bagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2. Sehingga ini kita peroleh X dan ini adalah 16. Jadi bilangan genap yang terkecil dari dua bilangan tersebut adalah X adalah 16. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini contoh kedua, bagaimana membentuk persamaan dari sebuah pernyataan. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Langkah-langkahnya bisa dipahami. Insya Allah. Oke, kita contoh lagi ke misalnya yang ketiga gitu.
Sekarang yang ketiga, contoh lagi. Hmm, oke. Misalkan harga 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 sebuah apel gitu kan. Misalkan harga sebuah apel adalah hmm, 8.000 rupiah. Kemudian misalkan harga sebuah jeruk adalah hmm, misalnya 4.000 rupiah. Jika seseorang membeli apel dan jeruk dengan banyak apel, itu lebih apa ya namanya, 5 buah lebih banyak, 5 buah lebih banyak dari banyak jeruk. Dan harus apa, hmm, dan dan total uang yang dikeluarkan adalah 64.000 rupiah. Tentukan eh, banyak apel dan jeruk yang dibeli. Oke. Jadi misalnya kita punya dua barang gitu kan, ada apel, ada jeruk. Harga apelnya 8.000, harga jeruknya 4.000. Kalau orang ke beli apel jeruk dengan banyak apelnya 5 buah lebih banyak, dan total uang yang dikeluarkan 64.000, tentukan banyak apel dan jeruk yang dibeli. Nah, ini akan lebih eh, mudah kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, yang belum kita ketahui itu apa sih? Banyak apel dan banyak jeruk. Kalau banyak jeruknya 2, berarti banyak apelnya berapa? 2 tambah 5. Kalau banyak jeruknya 3,
banyak apelnya 3 tambah 5. Karena di situ dikasih ketentuan bahwa banyak apelnya 5 buah lebih banyak. Kayak gitu. Nah, berarti yang bisa kita misalkan untuk eh, untuk menyelesaikan permasalahan ini itu adalah kita misalkan dulu berarti apa? Misalkan bisa jeruk bisa apa? Misalkan jeruknya gitu, misalkan banyak jeruk yang dibeli adalah X. Oke. Kalau banyak jeruk yang dibeli adalah X, sementara apelnya 5 buah lebih banyak, maka banyak apel yang dibeli adalah X plus 5. Oke. Jadi banyak apelnya 5 buah lebih banyak dari banyak jeruk. Nah, total uang yang dikeluarkan 64.000. Oke. Nah, total uang itu kan sebetulnya berarti eh, kalau kita beli apelnya 2 buah, berarti kan yang kita keluarkan itu 2 kali 8.000. Kalau 2 apel 1 jeruk, berarti 2 kali 8.000 ditambah 1 kali 4.000. 2 apel 2 jeruk, berarti 2 dikali 8.000 ditambah 2 kali 4.000. Yang berarti eh, ada dasarnya total uang yang dikeluarkan, si 64.000 itu, akibatnya kita akan punya si 64.000 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari harga jeruk dikali banyaknya jeruk, gitu kan? 4.000 X ditambah harga apel 8.000 dikali dengan banyaknya apel. Jadi ini 64 itu sama dengan 4.000 X ditambah 8.000 dikali X plus 5. Begitu. Oke, sehingga ini akan jadi yang ruas kanan kita bisa jabarkan lebih lanjut. 64.000 ini sama dengan 4.000 X ditambah 8.000 X. Dulu sudah belajar perkalian seperti ini. Berarti ini dikali 8.000-nya dikali X, kemudian 8.000-nya dikali sifat distributif. 8.000 dikali 5 berapa? 40.000. Sehingga ini jadinya adalah 64.000 sama dengan 4.000 tambah 8.000 X. 4.000 X tambah 8.000 X itu 12.000 X ditambah 40.000. Nah, prinsipnya kan kita mau buat X sama dengan sesuatu. Jadi kita hilangkan 40.000-nya. Kita kurangi 64.000 dengan 40.000. Dan di ruas kanan juga kita kurangi dengan 40.000. Supaya tetap sama. Sehingga ini jadi 24.000 sama dengan 12.000 X. Oke, 24.000, 12.000. Kita sama-sama bagi dengan 12.000 supaya tersisa X-nya saja. 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 . 12.000 .
Sehingga hasilnya adalah 24.000 dibagi 12.000 adalah 2 X. Jadi X-nya sama dengan 2. Apa X? Nah, kembalikan lagi. X itu adalah banyak jeruk. Jadi kalau X-nya 2, X plus 5 adalah 7. Jadi banyak jeruk yang dibeli adalah 2 dan banyak apel yang dibeli adalah 7. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Bapak, Ada pertanyaan sampai sini? Bapak hari 7 dari mana? Nah, 7 itu tadi banyak apel itu adalah X tambah 5. Jadi kalau X-nya 2, berarti X tambah 5 adalah 2 tambah 5, yaitu 7. Oh. Di sini juga. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Oke, coba eh, sekarang coba latihan ya. Ngerjakan, Bapak. Apa? Kerjain. Latihan. Pertama, terjemahkan dulu ke dalam bentuk persamaan. Baru nanti eh, dicari solusinya. Misalnya begini. Oke. 2 kali lipat dari suatu bilangan jika ditambah 7 misalnya, akan menghasilkan 1. Oke. Tentukan bilangan tersebut. Nah, coba terjemahkan dulu ke dalam persamaan. Atas, Bapak. Naon?
Di komputer. Bapak di foto tuh. Boleh di apa? Ditampilkan di layar. Tampilkan. Tampilkan di layar. Iya, tapi terus itu. Pina tampilkan coba. Hah? Screen. Si boy. Oh, siapa kabelnya? Oh, kabelnya. Jadi apa dong kabelnya? Enggak apa? Nanti ada mute. Kita sana. Mana kamera dulu? Bapak tadi ya we kan atas. Oh, kamera aja. Itu bisa masuk. Coba aja. Iya, kemana tadi? Bisa dicoba. Tanpa lagi dicolokin. Gak bisa lah. Asup yang nanti. Gak bisa. Mana layar no iya we bapak. Tukang ulun. Pasang dulu. Pasang kenapa? Iya kamera hana. Iya kan kabelnya. Terus kita record. Saya tapi protokol. Buka itu sunscreennya. Sunscreen. Ya. Kayak acaraan. Bapak sunscreennya. Itunya. Screen ya. Ya, yang bapak ngulangin dulu. Tetap. Coba. Mana itu? Ina. Gitu Pak. Ayah jadi mainnya si beta ke jangan teman ayah pena jangan teman Ini punya siapa? ayah Ramadhani Yang Ramadhani. Coba. Nah, di sini ya udah. Di sini kita coba lihat ya. Yang belum kita ketahui adalah suatu bilangan, misalnya ada bilangannya itu X, oke. Nah, sebelum ditambah 7, ada kata kunci lain di sini. Kata kuncinya adalah 2 kali lipat. Gitu. Jadi, 2 kali lipat dari suatu bilangan, itu modelnya berarti jadi 2X. Jadi modelnya jadi 2X, 2 kali lipat itu 2 kali si bilangan yang nggak diketahui tadi gitu. Jadi 2X tambah 7 sama dengan 1. Sok coba ditulis di situ. Boleh sambil ditulis di situ juga. tulis nama apa Di kertasnya. nah bapak kemana Oh, nggak apa sambil live aja di situ.
sambil nulis di kertas. Bisa? Bisa? Sambil ditulis kayak kemarin. Iya, Nah, masalah, berarti Bapak. nah, boleh ditulis di bawahnya aja. Bapak itu jadi catatan aja. Nanti biar ketahuan sebetulnya di bagian mana nanti yang perlu dikoreksi gitu. Nah, kalau tadi gitu kan, misalkan bilangannya adalah X, berarti kalau 2 kali lipat dari bilangan itu adalah 2X. Coba ditulis di bawahnya, misalkan bilangannya Jadi adalah ya, X. Oh, Jadi ya, Bapak. di bawah, Video. mohon. Sabar aja teh, Pak. Nah, kita misalkan dulu, misalkan bilangannya adalah X. Gak apa-apa, boleh ditulis Kak. Misalkan bilangannya X. Boleh ditulis, misalkan bilangannya adalah X. Misalkan. Nah, nah, sekarang kalau kita punya 2 kali lipat, gitu kan, 2 kali lipat dari si bilangan itu, sedangkan bilangan yang udah kita simbolkan sebagai X, berarti kita akan 2X. 2X ditambah 7 sama dengan 1. Jadi persamaannya apa? Coba ditulis. Jadi ya, Pak. Ya, boleh. Di situ boleh. Di pinggir boleh, bebas. Jadi persamaannya jadi apa? 2X tambah Iya, Pak. tambah 7. Sama dengan berapa? 2 2X tambah 7 sama dengan, enggak, di soalnya apa? Menghasilkan berapa? 1. Tuh. Oke, 2X tambah 7 sama dengan 1. Jadi itu persamaannya. Persamaan yang tadi kita terjemahkan dari pernyataan. Nah, sekarang bagaimana mencari solusinya? Apa? Hal pertama yang dilakukan apa? Diketahui X nampak. Setelah itu, setelah kita punya persamaannya, 2X plus 7 sama dengan 1, yang dilakukan selanjutnya apa? Kita mau cari X-nya sama dengan berapa? Jadi di situ kan ada 7 ya. Nah, supaya hilang gitu kan, diapakan? Dikurang 7. So, yang kiri berarti dikurang 7. Jadi apa? Boleh ditulis di bawahnya. Jadi apa? Kurangi 7 kumaha Bapak tulis nak? Kayak yang di atas. Jadi kita punya 2X 2X plus ditambah 7 dikurang 7. Nah, sama dengan, kalau yang kiri dikurang 7, berarti yang kanan juga dikurang 7. Iya, Pak. Mohon. Nah, sekarang ganti baris lagi. 7 kurang 7 berapa? Kosong. Nol, kan? Kosong Bapak Betul. tulis kurang 7. Nah, 2X ditambah 0.
suatu bilangan tambah 0 akan jadi bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya yang bawah untuk bagian kirinya adalah apa? X 2x saja. 2 sama dengan 1 dikurang 7 berapa? Konsep bilangan negatif. minus 6. Negatif 6. Kayak apa? Kalau kita punya uang 1.000 gitu, terus eh, berutang 7.000, jadinya kan kita malah jadi punya utang 6.000. Negatif. Nah, kemudian yang melekat dengan X kan masih ada 2. Nah, bagaimana menghilangkan 2X? Gimana menghilangkan 2-nya? 2x per 2. 2x Nah, per di bawahnya jadi 7 2X dibagi 2, per 7. 2X per 2, 2x per seberapa? per 2 kan, sama dengan Min 6 negatif per 6 per 2. 2. 2X dibagi 2, itu kan 2-nya bisa dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1 kan? 1 dikali X 1 dikali akan jadi X. Betul nggak? jadi X apa? Ya, jadi 1 dikali X. Karena kan 1 dikali bilangan apapun, kecuali 0, itu jadi bilangan itu sendiri. Nah, sekarang X-nya sama dengan berapa itu? Negatif 6 dibagi 2, Negatif 3. negatif 3. Lalu kita bikin kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bilangan tersebut adalah negatif 3. Tos Pak? Pas. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain masih memperhatikan? Oke. Yang Jatisari masih ada pertanyaan? Itu paling Oke, kita lanjut. Oke. Nah, coba lagi ya. Eh, misalkan yang kedua, ini misalnya apa? Hmm, Oke, misalnya begini. Hmm, Andi memiliki 40 koin dalam koleksinya gitu kan. Yang terdiri atas koin 500 dan koin 1.000. Tahu koin 500 sama koin 1.000? Masih banyak kan ya? Koin 1.000. Hmm.
Jika total nilai koinnya adalah 31.500, berapa banyak masing-masing jenis koin yang dimiliki. Nah, di sini ini agak lebih sulit lagi dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mencari kaitan hubungan antara koin banyak koin yang 500 dengan banyak koin yang 1000. Kuncinya ada di 40 koin. Jadi kalau kita misalkan koin 500 ada sebanyak X. Nah, gitu. Kalau koin 500-nya ada sebanyak X, maka koin 1000 ada berapa banyak? Ada sebanyak 40 dikurang X. Kan totalnya 40. Kalau 500-nya ada X, berarti yang sisanya adalah 40 dikurang X. Nah, coba dibuat. Sekarang persamaannya akan jadi seperti apa? Mirip seperti yang contoh nomor 3 tadi sebelumnya. Gitu. Kerjakan dulu. Bapak dikerjakan. Kenapa? Ya. Di pemumpuk cuman begitu itu bisa. Dikerjain. Kenapa? Dikerjain. Dikerjakan. Ya. Oke. Ya, semuanya belajar mengerjakan. Saya tadi sama dengan nanti 30.500. Anu ngobrol kita berbicara ayat si pelet sama dengan nanti pakai. Mohon maaf, kurang lebih.
Coba satu satu yang lain boleh apa? Sama dengan nanti bakal 31.500. 100 X X X. Ayo kan apa? Bapak 100 XT bakal 30.500 hasilnya. Buka tuh bahkan tercatat. Apa? Bapak aku pada yang sudah X. Tinggal Coba boleh yang lainnya apa? Berhenti dulu pas temennya ngomong tadi. Gimana? Apa tadi? 100 XT bakal sama dengan 30.500. Nah, total uangnya itu 31.500. Itu terdiri misalkan dalam sebuah celengan lah gitu ya. Celengan dimasukkan ada 40 koin, ada 1.000-an, ada 500-an. Total koinnya ada 40 kayak gitu. Nah, berarti kalau 40 itu kalau 500-nya adalah X, yang 1.000 ada 40 kurang X. Nah, itu kalau di total dijumlahkan semua uang koinnya itu totalnya 31.500. Kalau di mana sekarang? Eh, selfie ada selfie. Ada.
Selvi sudah? Belum, Pak. Hmm. Jadi kumaha ya, Pak? Itu kan Yanto. 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 Yanto, Yanto siapa? Enggak, Pak. Tapi ada tapi ada. Hmm. Vina ada. Vina, kalau Vina sudah atau nggak apa-apa? Maksudnya mau apa sambil dikerjakan di kertas di layar juga nggak apa-apa. Bisa banget bisa kayak iya. Nggak apa-apa. Eh, kita coba cek bareng-bareng. Cek bareng-bareng, Pak. Yeay. Bareng-bareng ya, Bapak. Apa? Bareng-bareng, Bapak. Iya, boleh dibawa kertasnya ke layar gitu. Bapak, Coba kerjakan bareng-bareng. Bapak itu satu share screen-nya, Bapak. So,
Nah, eh, oke, sudah bagus percobaannya. Jadi awalnya kita punya koinnya, koin 500 ada X, terus koin 1000-nya ada 40 kurang X. Nah, yang perlu dikoreksi adalah total uangnya kan 31.500. Kalau total uang itu akan diperoleh dari banyak koin. Yang X itu kan banyak koin. 40 min X juga banyak koin. 31.500 itu kan sebetulnya kayak misalkan kita punya uang Alif bata eh, jemaah. ayo, halo. Nah, kalau kita punya uang misalnya koin 500 ada 8, koin 1000 ada 4. Total uangnya berapa? Kalau kita punya koin 500 8 buah, terus koin 1000 ada 4, total uangnya berapa? Halo? Halo Pak, garangnya gini nak. Ya Pak. Coba oke, yang apa? Boleh tolong diperhatikan dulu tonggaran dan gelas. Oke, kalau misalnya nih kita punya uang 500, koin 500 ada 8 buah. Terus koin 1000-nya ada 4 buah. Total uangnya berapa? 35. Punya 500 perak gitu. Oh 500.000. 8 buah. 8 buah. 8 buah. 8 buah. 8 piece. 8 pieces. Iya. 4.000 apa tuh? 4.000 4.000. ditambah Oke. Terus ditambah koin 1000-an ayo 4 jadi berapa? 4.000. 4.000 ditambah 4.000 kan? 8. Ya, 8.000. Jadi duit 8.000 teh diperoleh dari 500 dikali 8 gitu kan? Ditambah berapa? Ditambah tadi 4 dikali 1000. Nah, yang ini juga sama. Jadi persamaannya jadi gimana? Oh gini. Kalau 500-nya ada sebanyak X, berarti nilai uang yang dihasilkan oleh koin 500-an ada sebanyak 500 kali X. Nah, tulis 500X. 500. Nah, boleh agak maju biar kelihatan di layar. Bapak apa? Bapak liur, bapak liur teh ieu no. Apa udah 500X ditambah gitu orang. tadi koin 1000-an gitu kan. Koin 1000-annya ada 40 min X. Jadi 1000 Min X 1000 oh 1.000 dikali gitu kan dalam kurung Bapak dalam kurung lah dikali heula. buk sarua wae sami wae sama aja dikali gitu kan ya dikali buka kurung 40 min X 40 min X. tutup kurung. Oh Bapak nuluhur masalah. Nah X-nya nggak apa itu kalinya nggak apa-apa nggak usah ditulis. Jadi kalau apa bilangan boleh diganti titik juga nggak apa-apa. Soalnya biar nggak oh kalau itu tetap X Bapak yang mah kali supaya kalinya nggak apa ya
nggak ketukar sama X-nya. Jadi 1000 itu yang kali setelah 1000 diganti titik aja nggak apa-apa. Mana Bapak? Itu yang 1000 kali, Ganti ku titik. Nah. Iya, iya, nu kalina ganti ku titik. Hapus. oh itu yang X. Itu tetap X, bukan kali itu. Kan bingung kan? Nu iya marahnya Bapak. Bapak Nah, itu nama kali kan. Iya Bapak. Jadi takutnya ketukar sama X-nya. Coba ditulis di bawah lagi aja nggak apa-apa. 500X Bapak tambah. Surat deh iya nah. Kacek Bapak X ditambah iya X na ganti ku 1000 titik. buka kurung, buka kurung 40 X Gini Pak. sama dengan berapa total uangnya? 31.500. 31.500. Gini. Terus jabarkan sekarang yang kiri. Tulis lagi 500X Mana? ditambah X ditambah 1000 kali 40 berapa? 40.000. 40.000. Tulis tambah 40.000 40 tambah 40.000. dikurang Kurangi 40.000 1000 dari kali X, 1000X. 1000X. Oke, sama dengan berapa? 31.500. Channel apa kayaknya? Nah, yang ada X-nya disatukan dengan yang ada X-nya. 500X dikurang 1000X. Jadi berapa? 500 kurang 1000. Ya min 500. Nah, min 500X. Sok ditulis. Negatif 500X. Di Handa. 500X. Negatif 500X ditambah 40.000 sama dengan 31.500. Oh gitu. Nah, Nerap-nerap na otak teh Pak. Acaranya teh Pak, biar kene. terus kita pengen X sama dengan sesuatu. Berarti yang harus dihilangkan apa? X. Si 40.000-nya. 40.000-nya. Yang kiri kita kurangi dengan 40.000. Jadi coba ditulis. Sebar apa Pak? Berapa tadi? Kan kita pengennya 40.000-nya hilang. Berarti dikurang berapa? Hapus aja Pak. 40.000. Nah, jadi di kiri tulis lagi negatif 500X Negatif 500X ditambah 40.000 dikurangi 40 Bapak. mohon 40.000 kurang 40.000 sama dengan 31. kalau yang kiri dikurangi 40.000 aturannya gimana? Yang kanan juga dikurangi 40.000. Jadi 31.500 gitu Pak. Jadi dikurangi ya surat tulis lagi 31.500 31.500 31.500 31 iya surat deui ieu. Nu ieu surat deui. Oh pindah ke mana? Oh bener, betul ini nah. enggak negatif dong. 31.500 31.500 dikurangi berapa? 40. 40.000. Tulis lagi di bawah 40.000 udah dikurangi 40.000 jadi 0, sisa apa? Negatif 500X. Tulis negatif 500X Negatif 500.
sama dengan Sama dengan 31.500 kurang 40.000 berapa? 31.500. 500 minus. Dikurang 40.000. Oh, 30 hiji dikurang 30 jadi 8.500. Nah, coba. 8.500, Pak. Negatif 8.500. Negatif ya. 500. Nah, Min 8.500. Nah, eh, dua-duanya sama-sama. Oke. Supaya negatif 500-nya hilang, diapakan? Dibagi negatif 500. Jadi yang kiri juga min 500x per negatif 500. Coba. Berapa? Yang kiri berarti dibagi negatif 500. Negatif 500. Sok ditulis. Negatif 500x per Hanap. Tadi nyeredet ke sisi. Nah, per negatif 500. dia negatif 500 deui. Nah, sama dengan di kanan. Negatif 8.500 dibagi negatif 500. Oke. Nah, yang kiri negatif 500-nya udah dibagi negatif 500. Jadi berapa? 8.000. Jadi yang kiri jadi 1 kan? 1 dikali X tetap X. Sok ditulis X sama dengan. X sama dengan. Nah, sekarang coba 8.500 dibagi 500. 17. Berapa? 17. 17. Negatif bagi negatif kan jadi positif ya. Jadi Positif X-nya apa negatif? Positif. Kan negatif dibagi negatif. 17. Nah, tadi X itu menyatakan apa? X menyatakan koin. Menyatakan koin yang 500. Jadi kesimpulannya apa? Di 17. koin 500-nya ada berapa? 17. 17. Koin 1000-nya ada? Ada berapa? Kalau koin 500-nya 17. Berapa? 2 tilu. 2 tilo. Dari mana 2 tilo? Di mana 2 tilu? 40 dikurangi 17. 40 dikurang X. Tadi kan koin 1000, apa total koinnya 40 kan? Kalau koin 500 itu 17, berarti koin 1000-nya ada 40 kurang 17. 2 tilu. 23, Pak. Kesimpulannya itu. Nanti jangan lupa ditulis juga kesimpulannya. Koin 500 ada 17, koin 1000 ada 23. Begitu. Bapak nah hariut Mbak. Jadi asal ya. Sama kayak apa ya? Kayak naik motor gitu ya. Ya, Bapak. Bisa naik motor ya? Bisa. Nah, awal-awal kan mungkin bingung ya. Prosedurnya harus apa? Belajar. Apa standarnya dinaikin, kemudian putar kunci, terus starter, ngegas, itu kan langkah-langkahnya. Tapi ketika udah terbiasa gitu kan, kuncinya kan di latihan sebetulnya. Semakin banyak latihan, semakin banyak dicoba, itu lama-kelamaan bisa naik motor tanpa harus mikir langkah pertama apa ya, langkah dua apa ya, langkah ketiga apa, langsung aja gitu kan.
Jadi proses belajar kayak gitu. Udah, Pak. Hmm. Awal-awal naik motor mungkin kan harus mikir dulu ini langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa. Tapi ketika sudah terbiasa, udah langsung aja gitu. Sudah? Ada pertanyaan? Oke. Eh, ada pertanyaan dulu sampai sini? Hmm, oke. 3 menit lagi sih ya. Ya, nanti coba misalkan dieksplorasi saja, jadi tidak harus dikumpulkan. Tapi kalau mau apa minta koreksi bisa di WA gitu ya. Latihan dulu, Ini Pak. pertanyaan ketiga, ya. Ini latihan buat dikerjakan saja misalkan kalau ada waktu luang aja ya. Misalnya gini, sebuah toko menjual baterai. Kalau baterai itu ada yang apa? Dalam paket gitu. Dalam paket 6 buah sama 10 buah misalnya. Atau 10 buah. Dan itu. Oke. Jika di suatu toko ada 25 paket dan total baterai ada 186 baterai. Ya, berapa banyak eh, masing-masing ukuran paket yang tersedia. Gitu. Nah, ini silahkan buat eksplorasi lagi gitu kan untuk menajamkan latihan yang sebelumnya gitu ya. Tidak harus dikumpul, tapi kalau mau nanti minta koreksi eh, benar atau enggak atau butuh koreksi bisa dihubungi via WA ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dikerjakan di rumah, Pak. Mm-mm. Jadi Ya, kalau ada pertanyaan, di foto dikirim. boleh. Sebetulnya kan sebagai sebuah latihan saja ya. Nah, kayak tadi ya, naik motor gitu. Kalau kalian makin sering gitu kan, makin sering latihan, makin eh, langsung apa namanya, ya nggak perlu mikir lagi langkah pertama, langkah kedua berikutnya apa. Langsung kayak autopilot naik motor gitu. Semakin banyak latihan. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Anak-anak, kita akan lanjut di bahasa Inggris. Mungkin kita istirahat 5 menit ya. Kita istirahat 5 menit. Jeda ke bahasa Inggris.
Pak Radian sudah hadir di kelas. Izin 5 menit ya Pak ya, untuk peralihan dari matematika. Silahkan boleh minum ya anak-anak ya.